Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Syam Ardika Jumain. Saya dari Prodi TIPA angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang perusahaan pengelola mie rumput laut, di mana makalah tersebut mempunyai tujuan. Jadi, yang pertama, mengetahui kandungan rumput laut. Yang kedua, cara pengelolaan rumput laut yang ada di sebuah industri. Yang terakhir, serta sebagai penuntasan NK agroindustri berkelanjutan. Baik, di sini saya akan lanjut ke latar belakang. Jadi, diversifikasi olahan rumput laut telah dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bahan tambahan, serta mengupayakan pemanfaatan rumput laut sebagai salah satu sumber bahan pangan kaya gizi. Rumput laut merupakan salah satu hasil perikanan laut yang dapat menghasilkan devisa negara dan merupakan sumber pendapatan masyarakat pesisir. Potensi rumput laut di Indonesia mempunyai prospek yang cukup cerah karena diperkirakan terdapat 555 spesies rumput laut yang tersebar di perairan Indonesia dengan total luas lahan perairan yang dapat memanfaatkan sebesar 1,2 juta hektar. Terus, di sini saya akan membahas khasiat dan kandungan rumput laut, bahwa rumput laut itu mempunyai banyak sekali khasiat. Salah satunya yaitu sebagai makanan diet dan dapat menyembuhkan penyakit kanker. Adapun kandungan rumput laut umumnya adalah mineral esensial seperti besi, iodium, aluminium, mangan, kalsium, nitrogen, dapat larut, fosfor, sulfur, klor, silikon, rubidium, strontium, barium, titanium, kobalt, boron, koper, kalium, dan unsur-unsur lainnya. Dan rumput laut juga mengandung asam nukleat, asam amino, protein, mineral, trace elemen, tepung, gula, dan vitamin A, D, C, D, E, dan K. Karena kandungan gizinya yang tinggi, maka mampu meningkatkan sistem kerja hormonal, limatik, dan juga saraf. Kemudian di sini cara mengelola rumput laut. Jadi sebelum rumput laut diolah menjadi mie, seharusnya kita harus pandai mengelola rumput lautnya dulu. Di mana rumput laut ini kita harus menghilangkan bau amisnya. Jadi, cara menghilangkan bau amis pada rumput laut yaitu dengan cara mencucinya terlebih dahulu hingga bersih, kemudian diberi perasan jeruk nipis. Selain dengan memberikan perasan jeruk nipis, juga dapat dilakukan dengan merendam rumput laut dengan air kapur selama 12 jam. Setelah direndam, dicuci dan diberi jeruk nipis kembali. Dengan begitu, bau amis pada rumput laut dapat hilang. Nah, disinilah kita masuk di bagian pengelolaan rumput laut menjadi mie rumput laut, di mana pengelolaannya itu ada tiga tahapan. Yang pertama, pencampuran dan pembuatan adonan atau mixing, di mana pencampuran dan pembuatan adonan ini dibuat dengan mencampur semua bahan menjadi satu. Tahap pencampuran ini bertujuan agar hidrasi tepung dengan air langsung secara merata dan menarik serat-serat gluten untuk mendapatkan adonan yang baik. Terus yang tahap kedua yaitu pelempengan atau pemipihan, di mana pelempengan atau pemipihan ini proses pembentukan lembaran bertujuan untuk menghaluskan serat-serat glutennya. Terus tahap yang terakhir yaitu pengukusan, di mana pengukusan ini setelah pembentukan mie dilakukan proses pengukusan. Pada proses ini terjadi gelatinisasi pati dan gluten lebih rapat. Pada waktu sebelum dikukus,
Ikatan bersifat lunak dan fleksibel, tetapi setelah dikukus menjadi keras dan kuat. Begitulah tahap-tahap pembuatan mie pada rumput laut. Semoga hasil presentasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.